Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 5 Juni 2022, pada perayaan Pentakosta, turunnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia. Mengawali permenuhan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada kami umat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu itu bekerja di tengah-tengah kami, supaya kami dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keberanian, mewartakan kabar keselamatan yang dibawa Putra-Mu Yesus melalui sengsara, salib, wafat, dan kebangkitannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16 dan ayat 23 sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia. Sebelum Roh Kudus turun, atau sebelum peristiwa Pentakosta, ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan wafat di kayu salib, para murid mengalami pengalaman yang traumatis. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka bersembunyi di satu rumah dan mengunci rapat-rapat jendela dan pintu-pintu rumah. Mereka takut diketahui oleh masyarakat umum bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka takut ditangkap dan diperlakukan seperti gurunya. Bahkan 2 orang murid yang lain dikatakan kembali ke kampung halaman, ke Emmaus. Mereka mau melupakan peristiwa masa lalu bersama dengan Yesus. Juga diceritakan dalam kitab suci bagaimana Petrus bersama dengan teman-teman yang lain kembali bekerja sebagaimana pengalaman hidup mereka di masa lalu sebelum mengikuti Yesus menjadi nelayan. Mereka mau melupakan semua pengalaman masa lalu yang sangat kelam, terutama pengalaman Yesus yang ditangkap, dibunuh, dan disalibkan. Itulah situasi para murid. Tetapi ketika terjadi peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Rasul bab 2 ayat 1-11, dikatakan para murid berkobar-kobar mewartakan Kristus yang dulunya tersalib wafat namun kini bangkit mulia. Bahkan dikatakan dalam bacaan pertama dari ayat 11, ada begitu banyak orang dari segala suku dan bangsa yang hadir pada saat itu mendengarkan para murid berkhotbah, berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, yaitu
bahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, bahasa Mesir, Libya, dan seterusnya. Para murid karena dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kini mereka berkobar-kobar mewartakan Kristus. Bahkan mereka sanggup berbicara dalam berbagai macam bahasa karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika Yesus hendak meninggalkan para muridnya, Yesus tahu bagaimana perasaan para murid yang akan ditinggalkan oleh gurunya sesudah Yesus itu menampakkan diri setelah kebangkitannya. Yesus mengatakan, jangan takut, jangan gelisah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini kita dengarkan atau kita baca dalam Injil hari ini. Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong bagi para murid, bagi kita dan bagi gerejanya, agar penolong ini menyertai kita selama-lamanya. Jadi, Roh Kudus digambarkan oleh Yesus sebagai seorang pribadi. Pribadi Roh Kudus, seorang yang senantiasa menyertai umatnya, menyertai kita, sehingga kita dikuatkan, kita dipulihkan, dan kita diberikan semangat dalam hidup ini. Itulah Roh Kudus, Roh Penolong. Pada ayat 26 dalam perikop Injil hari ini, bahkan Yesus mengatakan, juga Ia akan mengutus penghibur atau roh penghibur, roh yang sama dari Roh Penolong, untuk menghibur, menemani kita. Dan bahkan roh penghibur inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus ajarkan, yang telah Yesus katakan kepada kita, kepada para muridnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, pengalaman hidup dalam roh sangat kita butuhkan. Roh Kudus adalah bagian daripada Allah Tritunggal, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan hadirnya pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus, memungkinkan gereja terus-menerus berkarya, terus-menerus hidup, update di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan berani mewartakan kabar keselamatan, kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, mari kita mohon semoga Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur senantiasa menyertai kita, sehingga kita berani memberikan kesaksian, senantiasa mau setia kepada Kristus, dan bahkan juga hidup dalam roh yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, persaudaraan, kemurahan hati, pengampunan, belas kasihan, dan berbagai macam rahmat-rahmat yang kita butuhkan dalam hidup ini, karena Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur, itulah Roh Kudus-Mu sendiri. Semoga kami semakin berani mewartakan kebangkitan Putra-Mu Yesus yang mendatangkan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin.